Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma bis-salihin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana 'allimna ma lam na'lam innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim waj'alna min ibadikal mukhlisin wa sallallahu ala Muhammadin nabiyina wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima sekali bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah atas izinnya kita bisa bertemu di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Seyogianya jadwal saya dimulai kemarin ya, dan bersambung dengan hari ini. Tapi karena ada satu dan lain hal, saya baru bisa hadir di pagi ini dan nanti bersambung di beberapa hari setelah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan masih bisa bertemu insyaallah. Baik Ibu. Jadi temanya tadabbur surah Al-Furqan. Jadi yang sebentar dulu ya. Bisa cari ayat yang ada kalimat Furqannya di ayat berapa itu ya? Udah ketemu enggak? Bentar boleh. Baik. Jadi yang pertama sekali seperti yang kita ketahui, surah ini namanya surah Al-Furqan. Jadi Furqan ini nama lain daripada Al-Quran ya. Dan Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena karakter daripada Al-Quran itu dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi maka dinamakanlah dia Al-Furqan. Dan surah ini dinamakan dengan surah Al-Furqan karena memang ada salah satunya itu adalah cantuman kalimat Al-Furqan di awal surah. Jadi dalam banyak penamaan surah itu mengacu kepada kalimat yang pertama yang tersebut di awal surah ataupun di ayat pertama. Jadi misalnya yang paling terkenal misalnya surah Yasin, itu karena ada kata-kata Yasin di awal surah. Misalnya nanti surah An-Naba
karena ada kata-kata An-Naba di awal surah. Kemudian surah An-Nazi'at karena ada kata-kata Wan-Nazi'ati gharqa di awal surah. Kemudian surah Abasa wa Tawalla karena ada kata-kata Abasa di awal surah. Kemudian begitu juga dengan surah-surah yang lainnya. Jadi banyak surah dalam Al-Quran itu penamaannya mengacu kepada kalimat atau kata kunci yang ada di awal surah. Biasanya demikian. Nah, walaupun nanti ada beberapa surah yang penamaannya itu karena ada peristiwa-peristiwa tertentu, cerita-cerita tertentu yang dari cerita itu nanti ada kata kuncinya yang kemudian menjadi nama surah. Seperti misalnya surah Al-Kahfi misalnya. Karena di dalam surah tersebut ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Lalu kata Al-Kahfi itu kemudian menjadi nama surah. Dalam surah Al-Baqarah misalnya ada cerita tentang penyembelihan sapi betina. Lalu kemudian Allah pun mengangkat cerita tersebut dan mengambil daripada kata-kata Al-Baqarah yang kemudian menjadi nama surah. Ali Imran misalnya juga demikian, karena di dalam surah tersebut ada cerita tentang keluarga Imran. Nah, lalu kemudian surah tersebut dia dinamakan dengan Ali Imran. Dia mengacu kepada salah satu kata yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, jadi biasanya penamaan surah itu sedemikian rupa, gitu ya. Banyaknya demikian. Nah, surah Al-Furqan seperti yang kita katakan di awal tadi, karena memang di awal surah di ayat yang pertama ada cantuman kata-kata Al-Furqan. Allah sendiri mengatakan tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Jadi Al-Furqan ini kemudian menjadi penamaan terhadap surah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Al-Furqan ini sebagaimana kita melihat isinya. Nah, surah ini adalah surah Makkiyah gitu ya. Jadi surah yang turun di Mekah. Nah, jadi nanti ulama berbeda pendapat tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang mengatakan Makkiyah itu yang turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi nanti ada yang mengatakan Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah, Madaniyah yang turun setelah hijrah. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat tentang definisi Makkiyah Madaniyah. Jadi Makkiyah itu adalah ayat-ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi. Nah, begitu ya. Sementara Madaniyah itu adalah ayat-ayat atau surah-surah yang turun setelah hijrah Nabi. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada beberapa ayat ya yang dia tidak sepenuhnya turun di Mekah, sebagaimana juga tidak sepenuhnya turun di Madinah. Jadi Nabi ini dalam hidupnya tidak hanya menetap di kota Mekah dan juga tidak hanya menetap di kota Madinah. Jadi beliau juga keluar dari Mekah sebagaimana beliau keluar dari kota Madinah. Ketika hijrah itu Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah. Ada ratusan kilometer dan Nabi melewati berbagai macam perkampungan. Dan dalam perjalanan hijrah tersebut ada ayat yang turun. Ya, begitu juga ketika Nabi misalnya keluar dari kota Mekah kemana misalnya beliau pergi, atau ketika beliau sudah hijrah, saat beliau menetap di Madinah ada waktunya di mana beliau keluar dari kota Madinah, beliau pergi ke Badar, ya beliau banyak tempat ke Khaybar dan seterusnya. Jadi Nabi keluar dari tempat beliau menetap. Nah, saat Nabi keluar, di sana ada ayat yang turun. Jadi kalau kita mengacu kepada definisi yang pertama, Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, Makkiyah yang turun di Mekah. Nah, muncul pertanyaan, lalu yang turun di luar kota Mekah dan Madinah kita bawa kemana?
penebunan. Apa namanya? Atau bahkan nanti ada ayat yang turun saat Nabi sedang berada di dalam Ka'bah. Ada ayat di sana, ya ayyuhalladzi ya ayuhan nas aufu bil uqud. Bukan itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil 'adl. Jadi ayat ini turun ketika Nabi sedang berada di dalam Ka'bah. Tapi nanti ayat ini tidak ditempatkan kecuali bersama ayat-ayat Madaniyah. Padahal turunnya ketika Nabi di dalam Ka'bah. Nah, kenapa dia ditempatkan bersama ayat-ayat yang turun di Madinah? Karena mengacu kepada peristiwa dan waktu turun. Karena ayat yang tadi ketika Nabi berada di dalam Ka'bah itu peristiwanya terjadi pada saat Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Artinya setelah Nabi hijrah 8 tahun. Jadi setelah Nabi hijrah 8 tahun, Nabi kembali ke Mekah, dan Nabi pada saat itu berhasil menaklukkan kembali kota Mekah. Jadi merebut kembali kota Mekah. Nah, dalam keadaan beliau berada di Mekah dan persisnya ketika beliau berada di dalam Ka'bah, nah disitulah Allah turunkan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dan seterusnya. Nah, jadi ada peristiwa-peristiwa seperti itu, makanya kemudian para ulama mengatakan surah Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum hijrah Nabi, dimanapun ayat itu turun. Jadi asalkan dia turun sebelum hijrah, itu namanya Makkiyah. Yang turun setelah hijrah, dimanapun dia turun, meskipun di dalam Ka'bah, meskipun turunnya di kota Mekah, namanya Madani. Jadi melihat kepada waktu turun. Jadi bukan melihat kepada tempat turun. Ya, karena tempat ada banyak tempat. Sementara Al-Quran dia hanya mengenal 2 tempat, Madaniyah dan Makkiyah. Ya. Nah, ini terkait dengan turun Al-Quran. Ya. Dan surah Al-Furqan ini seperti yang kita katakan tadi bahwa dia adalah surah Makkiyah. Nah, maka surah Makkiyah itu ada ciri atau karakteristik, ibu-ibu. Jadi surah Makkiyah itu berbeda dengan Madaniyah. Jadi surah Makkiyah itu fokus kepada persoalan akidah dan akhlak. Jadi kalau akhlak ini sebenarnya lebih kepada buah daripada akidah. Jadi bahasa sederhananya, kalau seorang akidahnya bagus, akidahnya kuat, keyakinannya kepada Allah itu benar, kuat, ya, maka akan membentuk pribadi yang baik atau pribadi yang saleh atau pribadi yang berakhlakul karimah, kira-kira demikian. Itu karena akidahnya bagus, akidahnya benar, akidahnya kuat. Nah, jadi akhlak ini lebih kepada buah daripada akidah. Nah, jadi surah-surah Makkiyah ini penekanan utamanya itu ada pada akidah. Jadi aspek akidah. Nah, nanti akidah ini juga dibagi. Ada beberapa poin yang menjadi penekanan penurunan Al-Quran di Mekah pada saat itu terkait dengan akidah tadi. Jadi yang pertama tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal ilahiyat. Nah, jadi Allah lewat ayat-ayat yang turun sebelum hijrah Nabi ini, Allah mengajak manusia, mengingatkan mereka kembali tentang Allah Tuhan yang satu. Gitu ya. Jadi ini persoalan ilahiyat. Kenapa? Karena memang manusia pada saat itu kebanyakannya, hampir seluruhnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Islam datang dengan konsep tauhid, dan itu menjadi prioritas utama dakwah Islam. Dan itu dilakukan sebelum Nabi hijrah atau di kota Mekah.
Nah, jadi ayat-ayat Makkiyah itu pertama sekali dia berkisar dan berkutat soal ilahiyat tadi itu. Jadi bagaimana Allah mengajak manusia untuk bertauhid kepadanya. Nah, itu nanti kita temukan di dalam surah dalam surah Al-Furqan ya. Kemudian selanjutnya yang menjadi fokus pembinaan akidah di Mekah itu pada awal-awal turunnya Al-Quran itu soal ar-risalah ya, ar-risalah. Jadi ar-risalah ini maksudnya tentang kerasulan. Jadi sebagaimana ilahiyat, persoalan ketuhanan itu karena masyarakat Arab ya secara khusus pada ketika itu mereka dihadapkan pada problem kesyirikan. Nah, ar-risalah juga demikian. Ar-risalah ini soal kerasulan. Karena mereka adalah orang-orang yang lama ya tidak terutus kepada mereka para rasul. Nah, sehingga terbentuk sebuah pemahaman yang begitu solid di pikiran mereka bahwa tidak mungkin manusia itu menjadi seorang utusan Tuhan. Nah, jadi mereka sulit menerima konsep bahwa manusia ini adalah utusan Tuhan atau utusan Tuhan itu dalam wujud manusia. Nah, nanti Allah juga cerita itu di dalam surah Al-Furqan. Jadi bagaimana kemudian Al-Quran turun menjelaskan kepada manusia pada saat itu soal konsep kenabian atau kerasulan. Jadi Al-Quran coba mengajak manusia pada ketika itu untuk memahami logika kerasulan. Jadi bahwa rasul itu begini ya. Karena sulit bagi orang-orang pada zaman itu menerima konsep bahwa Tuhan itu ada utusan dan utusannya itu adalah wujud seorang manusia. Jadi karena mereka memahami Tuhan itu suatu yang gaib, suatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, kok tiba-tiba punya utusan dalam wujud seorang manusia, bahkan manusia yang ada di kalangan mereka sendiri. Nah, jadi mereka merasa kalau dia utusan Tuhan, kenapa tidak saya, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi maka kemudian di dalam banyak ayat yang turun di Mekah itu Allah berupaya menjelaskan kepada mereka itu tentang konsep kerasulan itu. Penting menjelaskan konsep kerasulan karena kaitannya dengan wahyu. Jadi untuk agar kemudian orang-orang percaya bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan, maka perlu menegaskan yang pertama konsep kerasulan. Jadi ketika tegak konsep kerasulan ini, maka mudah menjelaskan kepada mereka tentang Al-Quran. Tapi ketika mereka masih belum yakin dengan konsep kerasulan ini, maka konsekuensinya apa? Mereka akan mengatakan Quran itu bukan wahyu. Quran itu karangan Muhammad. Nah, kenapa? Karena Muhammad bukan utusan Tuhan. Tapi ketika kemudian mereka menerima bahwa Muhammadlah utusan Tuhan dan Tuhan itu logis ketika mengangkat seorang manusia sebagai utusannya, nah tentu dengan mudah mereka menerima Quran itu wahyu dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya seorang manusia. Nah, tapi ketika mereka sulit menerima pemahaman bahwa Tuhan punya utusan dari golongan manusia dan lewat manusia itu Allah menitipkan wahyu dan kalamnya, maka otomatis mereka akan menolak keberadaan wahyu. Jadi kenapa menjadi penting dan menjadi prioritas Al-Quran menegaskan tentang kerasulan seorang manusia? Karena kaitannya dengan wahyu tadi. Jadi manusia memang tidak mengerti tentang wahyu dalam makna yang maksud dan tujuannya. Mereka merasa tidak penting tentang wahyu ini. Sebagaimana banyak manusia pada hari ini merasa tidak penting terhadap Al-Quran. Nah, tetapi Allah yang Maha tahu tentang manusia, Allah tahu bahwa Al-Quran ini sangat penting. Jadi Allah melakukan berbagai macam mungkin bahasa yang advokasi lah. Jadi Allah mencoba untuk Allah berusaha sedemikian rupa, kalau boleh kita katakan begitu ya, bahasanya begitu, agar kemudian manusia ini menerima konsep kerasulan itu supaya
Karena Allah ingin menyampaikan kepada mereka wahyu supaya mereka menerima Al-Quran, supaya manusia itu menerima aturan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Tuhan yang tahu sedetil-detilnya tentang kita manusia. Jadi kita tidak tahu tentang diri kita. Jadi manusia ini kita terbatas mengetahui tentang diri kita ini. Sehingga karena kita punya keterbatasan, kita sulit untuk mengatur diri kita itu. Makanya sampai hari ini tidak ada di dunia manapun, di peradaban manapun, semaju apapun, yang mereka itu punya satu aturan yang mampu mengatur kehidupan mereka itu sedetil-detilnya, dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Tapi Allah bisa melakukan itu dan begitu mudah. Karena pertama dia adalah Tuhan, yang kedua karena Allah adalah Tuhan, tentu Tuhan lebih tahu tentang makhluknya, tentang hambanya. Jadi mudah bagi Tuhan mengatur kehidupan kita. Jadi Allah bela-belain itu supaya kita menerima konsep wahyu ini. Kenapa? Supaya hidup kita teratur, hidup manusia terarah, kita menjadi baik, lebih baik, kira-kira begitu ya. Yang pada akhirnya kita bahagia. Allah pinginnya seperti itu. Jadi Allah tidak suka manusia ini. Jadi Allah tidak senang ketika melihat hambanya itu hidupnya sengsara, hidupnya susah, hidupnya menderita. Tapi manusia tidak ada pilihan kecuali derita. Kenapa? Karena mereka menolak wahyu. Nah, kenapa mereka menolak wahyu? Karena mereka tidak percaya kepada Nabi. Jadi ketika orang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad, otomatis mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi begitu juga ketika orang Nasrani misalnya, kalau sekiranya mereka tidak percaya kepada Musa, mereka tidak akan pernah punya Taurat. Kira-kira begitu ya. Jadi begitulah orang kafir secara umum ketika mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, otomatis mereka tidak percaya. Tapi begitu mereka percaya kepada kenabian seorang Muhammad, maka dengan mudah mereka menerima Al-Quran. Nah, ketika mereka menerima Al-Quran, maka itu sinyal baik bahwa mereka hidupnya akan baik. Kenapa? Karena mereka punya panduan dan pedoman yang jelas, yang bisa mengatur kehidupan manusia dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, kira-kira demikian. Nah, jadi ini diantara maksud kenapa Al-Quran itu di Makkah itu ya, fokus tentang ar-risalah. Jadi ada ilahiyat, kemudian ada ar-risalah tentang kerasulan. Jadi untuk menegaskan tentang wahyu tadi itu. Ya. Nah, jadi ada satu cerita ya tentang bagaimana Abu Bakar itu menerima wahyu itu. Nah, jadi dalam satu peristiwa Isra dan Mi'raj ya, ketika Nabi pulang daripada perjalanan Mi'raj, Isra dan Mi'raj ya, ketika orang-orang tidak percaya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, dan ketika mereka datang mengadukan peristiwa itu kepada Abu Bakar mengatakan, aku telah percaya ya tentang sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu apa? Tentang wahyu. Dan Abu Bakar mudah percaya wahyu karena dia percaya betul Muhammad itu adalah seorang rasul. Jadi sesederhana itu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Yang menjadi fokus pembahasan ayat-ayat Makkiyah. Yang ketiga itu soal al-ba'ts. Jadi al-ba'ts atau kebangkitan. Jadi kebangkitan ini maksudnya hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan nanti setelah mati. Jadi satu problem bagi masyarakat Mekah pada ketika itu, mereka sulit menerima dan sangat tidak logis bagi mereka orang yang telah mati, yang tulang belulangnya telah menjadi tanah, tiba-tiba kemudian hidup dan dibangkitkan kembali. Jadi hidup seperti sedia kala, apalagi hidup lebih baik daripada hidup sebelumnya. Nah, itu sulit mereka terima itu. Nah, makanya Al-Quran datang dengan berbagai macam logika ya, dengan berbagai macam dalil-dalil untuk menunjukkan ya kepada mereka orang Mekah itu dan kepada orang kafir yang mereka tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan atau hari kiamat, bahwa ada kehidupan setelah kematian nanti. Dan sebagaimana halnya Al-Quran penting
diimani oleh manusia agar hidup mereka bisa menjadi teratur, hidup mereka menjadi lebih baik. Nah, begitulah tentang iman kepada hari kebangkitan ini. Jadi penting manusia mengimani ada hari kebangkitan. Karena ini bukan hanya soal bangkitnya manusia daripada tidur panjangnya di dalam kubur atau di alam barzakh, tapi hari kebangkitan itu substansinya adalah ada pada jaza, ada pada ad-din, ada pada balasan dan pertanggungjawaban. Itu maksud daripada hari pembalasan. Jadi hari kebangkitan. Jadi bukan hanya bangkit ya seperti itu enggak. Tapi maksud daripada kebangkitan itu adalah ada balasan baik maupun balasan buruk. Ada pertanggungjawaban terhadap amal yang dikerjakan ketika di dunia. Nah, itu menjadi penting diyakini bahwa satu hari nanti setiap dari kita manusia akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan, lalu kemudian kita dibalas atas perbuatan kita di dunia baik maupun buruk. Nah, itu penting dipahami itu supaya apa? Supaya menjadi dorongan dan mesin energi bagi manusia untuk melakukan baik dan meninggalkan yang buruk. Manusia jahat karena dia merasa bebas dengan kejahatan. Karena dia merasa bahwa tidak ada siapa yang akan menuntutnya. Makanya raja-raja sewenang-wenang karena tidak ada yang bisa menuntut raja. Gitu ya. Jadi orang kaya misalnya, mereka bisa semena-mena karena tidak ada yang bisa menuntut mereka. Nah, berbeda dalam konsep kita sebagai umat Islam, kita punya konsep hari pembalasan tadi. Nah, ketika kita meyakini ada hari pembalasan, maka siapapun kita, orang kayakah kita, seorang penguasakah kita tidak bisa semena-mena. Ketika hari ini kita tidak ada yang menuntut kesalahan kita di dunia, kezaliman kita di dunia, kita akan dituntut di sana. Nah, makanya di dalam Islam itu kita tidak bisa sembarangan. Nah, kenapa? Karena semuanya berbalas. Semuanya ada tuntutannya. Tidak hari ini, nanti. Nah, begitu juga sebaliknya, umat Islam itu harusnya menjadi umat yang progresif. Jadi umat yang aktif, umat yang kreatif, umat yang selalu berbuat baik meskipun tidak dibalas hari ini. Karena pasti dibalas nanti. Ya, dan tidak ada satu amalan yang dikerjakan kecil sekalipun melainkan ada balas. Jadi hanya orang-orang yang yakin kepada balasan, mereka itulah yang memiliki energi yang kuat dalam berbuat. Itulah rahasia kenapa Islam gemilang di zaman Nabi. Karena Allah dan Rasul menempa sahabat ini dengan yakin kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat tidak digaji, tapi mereka bekerja 200% lebih kuat, lebih hebat daripada pekerjaan kita pada hari ini. Mereka tidurnya sedikit, kerjanya banyak. Jam 2 malam mereka sudah on, mereka sudah mulai bekerja. Dan mereka berhenti jam 8 malam. Jadi mereka nyaris bekerja 20 jam sehari semalam, tapi mereka tidak digaji meskipun satu rupiah. Kenapa mereka mampu bekerja sampai 24 jam sampai mereka mati? Tidak pernah mengenal istilah pensiun. Kita ada pensiun kan? Mereka tidak ada pensiun. Dan kita pensiun digaji lagi saat pensiun. Mereka tidak ada istilah pensiun. Mereka bekerja sampai mereka mati itu. Dan jam kerjanya berapa jam? Rata-rata 20 jam. Atau paling sedikit 18 jam. Itu rata-rata jam kerja para sahabat. Dan itu yang menyebabkan kemudian mereka bisa menguasai dunia, ibu-ibu. Ya, mereka mampu meruntuhkan Rome ya, sebagai simbol daripada peradaban Barat. Dan mereka mampu menundukkan Persia sebagai simbol daripada peradaban Timur. Jadi kalau hari ini mereka mampu mengalahkan Amerika, mampu mengalahkan Cina. Kenapa? Karena jam kerjanya itu nyaris 20 jam sehari semalam. Kita hari ini jam kerjanya berapa jam? Ya? Itu jamnya 8 jam. Pekerjaannya 2 jam ya. 2 jam pekerjaan dari waktu 8 jam. Jadi ya, itu belum lagi nanti kualitas kerjanya gitu kan. Kita pergi ke kantornya jam 8, pulang jam setengah 5-nya ada jauh kan tuh. Di kantor yang ada yang jualan jilbab, ada yang jualan bros, ada yang jualan mindset, macam-macam tuh kan.
ada yang jualan kue. Jadi jam kerjanya memang jam 8 sampai setengah 5. Tapi itu kata sampai nanti, yang mengumpat ini kan, ada yang menggosip dan macam-macam. Itulah pekerjaan di kantor. Jadi beda dengan sahabat dulu itu. Jadi mereka sanggup bekerja sedemikian rupa karena motivasi balasan tadi itu. Jadi karena mereka yakin betul, meskipun mereka tidak berbalas di dunia, Allah akan balas di akhirat. Tapi ketika mereka tidak berbalas di dunia, ibu-ibu berbahagia, bukan berarti di dunia tidak ada balasan. Ya. Jadi agama ini mengajarkan kepada kita balasan dunia dan balasan akhirat. Hanya saja ya balasan dunia ini mungkin bisa jadi tidak seperti yang kita inginkan. Tapi yang jelas berbalas dia. Dan dia sifatnya kolektif. Ya, kolektif. Maksud kolektif di sini, jadi kalau kita bekerja dengan pemerintah, itu ada balasan yang sifatnya individual. Jadi setiap awal bulan masuk gaji ke rekening saya. Itu balasan individual, itu personal. Ibu-ibu mungkin tidak tahu berapa yang masuk ke rekening saya, kan? Nah, tapi berbeda dengan kalau kita bekerja dalam agama ini. Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada umat Islam. Jadi balasannya kolektif. Jadi semua merasakan baiknya, semua merasakan bahagianya, semua merasakan keindahannya dan seterusnya. Nah, begitu ya. Jadi begitulah kehidupan para sahabat begitu. Walaupun mungkin mereka tidak bergaji setiap satunya, tetapi pada akhirnya Allah berikan dunia kepada mereka semua. Nah, walaupun mungkin nanti menjadi periksa, tetap ada yang miskin dalam kehidupan mereka. Secara material mereka miskin. Betul, mereka miskin secara material, tetapi mereka kaya secara mental. Kenapa? Karena kami adalah bangsa yang hebat, karena kami adalah bangsa yang kuat, karena kami adalah orang-orang terhormat. Nah, bandingkan dengan kita pada hari ini, kita ini punya uang, kita kaya, tapi kita hina di mata Amerika, kita hina di mata Cina. Singapura itu negaranya ubeluk semuanya kan. Kecil. Ya? Tapi Indonesia tidak berani lawan. Penduduk Singapura itu lebih kurang 6 juta orang. Lebih kurang sama seperti Israel juga. Kecil negaranya. Siapa yang berani lawan itu? Jadi kita jumlahnya banyak, uang bisa jadi kita juga punya. Ya, tapi kita hina. Dulu di zaman Nabi itu, Nabi tidak punya banyak duit, sahabat juga tidak punya. Secara individual mereka mungkin miskin-miskin. Tapi ketika orang di seberang sana tahu bahwa hari ini Nabi menggerakkan tentaranya dari Madinah dan Nabi hadir di dalam pasukan itu, mereka sejak hari saat mereka tahu sudah mulai ketakutan. Apalagi kalau sekiranya peristiwa itu betul-betul terjadi, itu berperang bersama Nabi itu, kayo. Lihat bagaimana Allah memberikan rasa takut, jadi rasa gerun di dalam hati musuh, ya, terhadap pasukan kaum muslimin. Padahal senjatanya tumpul, ya, tidak secanggih senjatamu, jumlah pasukannya tidak banyak, ya, berbanding dengan pasukanmu musuh, tapi musuh bisa takut. Yoi. Jadi sahabat itu miskin, tapi wibawanya melebihi daripada orang kaya. Kan? Kita mungkin tidak berani menatap matanya itu. Padahal miskin itu. Nyandumna wibawa para sahabat itu. Jadi Allah itu Al-Quran pun yahsabul kalimat Allah lil fuqara'i alladhina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Firman Allah, ciri orang miskin di zaman Nabi, cirinya apa? Dia nampak kaya. Jadi kalau ditanya apa ciri-ciri orang miskin? Kaya-kaya. Cirinya kaya-kah? Kaya-kaya. Ditanya ciri orang miskin mah? Kem-kem, kek-kek. Kemudian bangai-bangai. Ciri orang miskin. Orang kasihin, ya. Jadi orang kasihin itu dari cara aja akan berhijau kasihin ya. Cara berjalan, cara duduk, cara bicara, ya, cara suuk baje, cara berkomunikasi nampak miskin.
nampak kita hina. Tapi sahabat cirinya apa? Fikir orang kaya. Orang mengira dia orang Yang ciri orang kafir di zaman Nabi. Sebegitu kalian Allah memberi aura wibawa pada orang itu. Sehingga meskipun dia miskin dalam makna dia tidak punya apa-apa, tapi Abu Hurairah yang miskin itu, dia duduk di samping Uthman itu dengan dada membusung sama itu. Hang je kalau sebelah mata oleh Uthman kepada Abu Hurairah. Sebegitu harga dirinya mereka itu. Dan orang enggak tahu itu kalau itu orang miskin. Nyambau di zaman. Ya? Apa yang menyebabkan mereka bisa seperti itu? Kan? Nah, kenapa? Karena agama tadi itu. Jadi mereka yakin dengan balasan Allah, ya, sehingga mereka tidak meminta pada manusia. Mereka yakin dengan apa yang ada pada Allah. Ada masalah. Nah, jadi yang bikin kita hina hari ini apa? Pengri, ya, itu bikin kita hina itu. Nah, jadi ketika ibu menuntut dunia, maka ibu jadi hina. Nah, kan? Jadi kalau misalnya ibu dengar di sana ada bagi BLT atau apa misalkan, ilmu hijau. Begitu drone pegahnya laju murah drone. Awalnya hijau, itu mana hijau. Begitu ibu-ibu ini berbicara tentang itu, laju miyuk jujur drone. Kalau ada ustaz ngomong, ada hijau amplop ini, laju iup, laju gadah iup. Ya, jadi laju hina orangnya itu, sehina yang dia bicarakan. Ya, jadi dunia itu hina itu. Tapi mungkin banyak manusia tidak menyadari itu. Tapi sebenarnya disitulah pangkal kehinaan itu. Tapi sahabat tidak pernah berbicara tentang ujrah dunia itu. Ketika mereka tidak pernah berbicara ujrah dunia, mereka tidak bisa dijengkal seberapa nilainya. Tapi ketika seorang calon guru besar hari ini, ya, dia berupaya mendapatkan gelar guru besar supaya ada tunjangan 2 kali gaji pokok. Laju terjengkai kan? Nyandum na yum je. 2 kali gaji pokok. 2 kali gaji pokok yum. Padahal guru besar. Berapa nilai guru besar? 2 kali gaji pokok. Yang guru na yum guru besar. Tapi sahabat dulu tidak pernah berbicara tentang ujrah dunia dia. Mereka berbicara ujrah akhir, sesuatu yang tidak bisa dijengkal. Jadi ujrah yang unlimited, itu yang membuat nilai mereka itu bertambah. Jadi nilai spiritualitasnya itu, jadi mentalnya itu. Nah, danyornya kantong sebagian orang penuh, tapi mentalnya, mohon maaf, mental pengemis, hanset itu. Kalau pengemis itu, diurutin banyak kan, tidak pernah cukup, sampai pada akhirnya harus korupsi itu. Ya Allah katakan balla tukrimunal yatim, ya, pulang balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Orang korupsi ambil harta anak yatim, ya, mengambil uang rakyat, uang orang miskin. Kenapa pangkalnya? Karena hubbul mal hubban jamma, karena galak tak kepeng. Ya, nah, galak tak kepeng. Peng kau api peng dia masih kan? Dan itu yang pada akhirnya membuat kita menjadi hina itu. Ya. Nah, jadi balik pada tadi itu, jadi di antara fokus ayat-ayat Makkiyah itu adalah bicara tentang balasan. Nah, ya. Jadi balasan balasan Allah di akhirat. Tapi bukan berarti kemudian kita katakan tidak ada balasan di dunia. Jadi agama ini sebelum berbalas di akhirat ada balasan di dunia. Ya, dan balasan di dunia ini biasanya balasannya kolektif itu. Sebagaimana hukuman juga begitu. Walaupun nanti ada juga yang dibalas satu persatu, ya, ada juga, bukan tidak ada. Nah, jadi orang yang baik pasti mendapatkan balasan baik.
Nah, jadi ini yang menjadi fokus utama daripada ayat-ayat Makkiyah. Jadi berbicara tentang ilahiyat, tentang ketuhanan, ketauhidan bahasa lainnya. Kemudian yang kedua tentang kerasulan, risalah. Kemudian yang kedua tentang al-ba'ts ataupun kebangkitan, di mana substansinya adalah pembalasan. Tujuannya supaya orang-orang yakin kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau berbuat baik karena Allah akan membalas meskipun dia tidak dibalas di dunia, dan orang-orang akan menahan diri daripada berbuat buruk meskipun tidak ada tuntutan di dunia, karena dia akan dituntut besok di hari akhirat. Nah, ini yang ibu akan temukan di dalam surah Al-Furqan. Nah, begitu ya. Dan tentu di sana ada bumbu-bumbu ya, yang Allah bumbui dari fokus 3 hal tadi itu. Nah, ya. Nah, misalnya ketika ibu membaca ya, karena kita tidak mungkin tadabbur ini dalam 2 pertemuan ya. Nah, mungkin kan? Jadi ibu misalnya mulai membaca di kita coba lihatlah apa yang saya sampaikan tadi. Izin kalian, misalnya Allah mengatakan tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Di sini Allah berbicara tentang wahyu. Ini bahagian daripada fokus yang kedua tadi tentang ar-risalah, tentang kerasulan. Jadi kerasulan itu nembaknya itu wahyu itu. Orang tidak mungkin yakin kepada wahyu sebelum dia yakin kepada harus yakin, harus terima dulu konsep kerasulan itu. Baru orang mudah meyakini tentang konsep wahyu. Nah, di sini Allah berbicara tentang wahyu. Ya. Allah katakan alladzi. Jadi kalimat yang pertama tabarakalladzi itu. Jadi tabaraka itu ta'azama. Jadi tabaraka asal katanya pada al-barakah. Jadi Allah memuji dirinya ya sebagai zat yang berkahnya tidak pernah habis. Ya, kebaikannya tidak pernah selesai. Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang kebaikannya berterusan, kebaikannya begitu luas, dan karena kebaikan itulah Allah menurunkan Al-Furqan ya, yang membedakan mana baik, mana yang hak. Nah, lalu kemudian Allah ceritalah tentang siapa Tabarak tadi itu, alladzi nazzala al-furqan. Siapa Tuhan yang berkahnya tidak pernah habis, kebaikannya tidak pernah usai, yang telah menurunkan Al-Qur'an itu. Allah ceritalah di bawahnya, alladzi lahu mulku samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ya wa khalaqa kulla syai' faqadara taqdira. Sini Allah cerita tentang ilahiyah, tentang dirinya. Tuhan yang tidak punya anak, Tuhan yang tidak boleh disekutukan, tentang tauhid. Nah, ya. Dia yang menciptakan segala-gala. Allah mengenalkan tentang dirinya dalam surah ayat yang pendek ini. Jadi dia adalah Al-Ahadus Samad. Ya, dia sebagai Khaliq dan dia sebagai Mudabbir. Nah, jadi ciri Tuhan itu dia menciptakan, kemudian dia menguasai ciptaannya dan dia mengatur ciptaannya. Yang ciri Tuhan. Ya? Dan di sini disebutkan semuanya adalah lahu mulkus samawati wal ardh. Dia yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia yang mencipta dan dia yang mengatur ciptaannya. Faqaddarahu taqdira. Semua diberi kadar masing-masing. Mulai daripada kadar penciptaannya sampai kadar rezekinya, kadar umurnya, semuanya. Gaduh menuju. Jadi ayat pendek menjelaskan kepada kita tentang siapa itu Tuhan. Nyo ke Tuhan, kira-kira begitu. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh orang musyrik. Tuhan itu boleh disekutukan, misalnya. Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya macam-macam. Nah, tapi Allah menjelaskan di sini Tuhan itu tidak seperti yang dipahami oleh mereka itu. Ya. Jadi ini penting, Ibu. Ini bukan hanya sekedar menjelaskan kepada kita tentang siapa Tuhan, tetapi yang begini ini harus mengalir di dalam darah kita. Jadi kita hari ini belajar tentang Tuhan. Tuhan itu pemilik langit dan bumi. Tapi tanya surah hanapeng kata sahad. Itu tidak betul, bukan begitu. Jadi maksud ketika Allah
mempromosikan dirinya di dalam banyak ayat dalam Al-Quran seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kita tidak khawatir tinggal di dunia ini. Patron Bayon, supaya kita tidak merasa sedih. Jadi ada satu ungkapan Ibu, wa kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana saya harus khawatir menjadi miskin sementara saya adalah hamba yang maha kaya? Itu harus mengalir dalam darah kita. Jadi tanyanya menyetengah ya, watak tahuinan Allah begadah ya. Muncul rasa tenang, muncul rasa berani, harum mana aja. Baru najih tanyanya bertuhan. Baru kita ini orang yang punya Tuhan namanya. Tapi menyaurang apa itu 20 wujud tidak bakam khalaful lewadi, tapi menan bangkurang area berhir mah kamat salah. Ini orang yang bertuhan di bibirnya tapi tidak ada di hatinya. Dan kita akan hidup sendiri terus, meskipun kita ramai. Nah, jadi maksud bertuhan itu kita harus betul-betul mampu menghadirkan Tuhan itu dalam setiap waktu, Ibu. Nah, jadi kita merasa bahwa memang nah Tuhan saja loh, Tuhan ke kalian loh, ya Tuhan ke sayang loh, Tuhan bisa jadi marah kepada saya, kan? Kalau saya buat salah, jadi harus ada rasa itu di setiap waktu itu. Nah, supaya apa? Supaya kita hidup ini jadi mudah ya. Nah, dan itu salah satu konsep kenapa para sahabat dahulu itu dia tidak cengeng. Kenapa? Karena dia merasa tidak sendiri itu. Lihat ketika Abu Bakar bersama Nabi di dalam Gua Thur. Ya, ketika Abu Bakar merasa takut saat melihat kaki orang musyrikin di depan mulut gua itu. Ya, kenapa Abu Bakar takut? Karena saat itu hilang Tuhan dari dirinya. Laju ya. Tapi Nabi ingatkan Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bi itsnain Allah thalithuhuma. Jangan kau kira kita cuma berdua. Ada Allah yang ketiga. Jadi harus begitu. Jadi begitu rasa takut hinggap di diri kita ini, harus ingat itu, kita tidak sendiri. Jadi Nabi itu berani dalam perang Badar itu, karena dia yakin dia tidak sendiri. Dia berperang bersama Tuhannya. Maka itu yang pertama sekali Allah turunkan, Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Jadi perintah membaca bukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi itu munasabah saja itu, karena orang musyrik, orang Mekah itu memang orang ummi itu. Tapi ini bukan soal perintah membaca. Allah tidak perlu memerintahkan manusia membaca. Islam bukan satu-satunya agama atau peradaban yang mengenalkan membaca kepada manusia. Nah, sebelum Islam di sana sudah ada peradaban Persia, sudah ada Rom, sudah ada Mesir sebelumnya, sudah ada Cina di timur Ibu. Dan mereka semua membaca. Dan bahkan di Mesir mereka sudah buat kertas, mereka menulis. Tidak perlu Allah ya baca manusianya. Manusia sudah tahu membaca mereka. Orang Mekah ada yang membaca walaupun kebanyakan mereka memang tidak bisa membaca. Tapi kalau Al-Quran datang turun memerintahkan kita membaca bukan sesuatu yang baru. Sudah ribuan tahun sebelum itu manusia membaca. Tapi apa yang penting dari membaca? Apa yang hilang dari bacaan manusia, Ibu? Itu yang diturunkan oleh Allah. Itu yang menjadi prioritas Al-Quran itu. Kita kehilangan Tuhan saat itu problem kita. Jadi kita berjalan sendiri. Tanya hana Tuhan tanya anda. Nah, jadi manusia bangun peradaban itu, tapi mereka membangun dengan keegoannya tanpa menghadirkan Tuhan bersamanya. Mereka merasa berbuat sendiri, Ibu. Nah, maka Ibnu Khaldun pun ada sebuah peradaban lebih pada 600 tahun, melainkan semua nyungsep, jatuh, bubar. Kenapa mereka bubar, Ibu? Karena mereka berjalan dengan kekuatan dirinya sendiri. Indonesia ini pada tahun merdeka Kak. 89 berapa tahun? Hah? Ke 78. Hah? Anak penduduk beli. Hah? 79 tahun merdeka. Ahum nirone. Jadi Indonesia ini sudah sekian puluh tahun merdeka, Ibu. Tapi ini kalian masih urusan itu aja. Hari ini masih urusan biburung. Mau biburung bere. Jadi urusan kita ini lihat bagaimana bangsa ini berputar-putar di lubang yang sama.
Jadi saya pernah cerita kepada sebagian orang, lihat bangsa Yahudi, nasib mereka dulu, Ibu. Ya, mereka dijajah ratusan tahun oleh Fir'aun, Ibu. Diperbudak ratusan tahun oleh Fir'aun. Hidup hina, Ibu. Hidup hina dan menderita, Ibu. Bangsa ini dulu juga dijajah oleh Belanda, Ibu, ratusan tahun. Hidup hina dan menderita, Ibu. Lalu datanglah sang penyelamat, Musa alaihissalam. Allah utus Nabi kepada mereka. Apakah kemudian Bani Israel ini menjadi baik ketika Nabi itu datang? Kita tahu kemudian Bani Israel yang dibebaskan oleh Nabi Allah Musa dari Mesir, ya, dan Allah janjikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka membantah Rasulnya. Akhirnya apa? Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka sesat di padang Tih selama 40 tahun sampai generasi itu mati dan terkubur di sana semuanya. Padahal Baitul Maqdis yang mereka tuju itu di sebelah mereka, Ibu. Jadi ibaratnya Ibu mutar-mutar di sini Baitul Maqdis yang kebelah paganya. Tapi begitulah Allah menutup mata mereka. Ya. Jadi jangan-jangan bangsa ini juga seperti itu. Dulu menderita dengan penjajah. Hari ini kita tersesat sesama kita di sini, Ibu. Karena Ibu kenapa? Kenapa kita tersesat? Karena Ibu mengandalkan ego Ibu masing-masing. Karena orang jarang bertahan. Karena Ibu merasa kuat. Semua bisa, saya buat, saya madung peh dadaro ni ron. Semua saya. Ya? Jadi kita terlalu sombong dan pongah. Padahal manusia pada titik tertentu dia tidak bisa. Ya? Dia harus ada namanya tawakal, Ibu. Maka Allah mengenalkan dirinya Allahus Samad, tempat di mana kita bergantung. Lalu siapa yang bergantung kepadanya? Jadi tanya, tapi pegah draw, apa je dia pelaku dia? Jadi itu kenapa Allah mengingatkan Iqra bismi rabbik. Itu istimewanya kita ummah ini, Ibu. Ummah yang berjalan bersama Tuhan. Itu yang menyebabkan kenapa dakwah Nabi berkah, Ibu. Ya. Jadi kenapa perjalanan hidup Nabi dan para sahabat berkah, Ibu? Dalam waktu yang singkat mereka bisa merengkuh dunia dan seisinya. Mereka bisa menundukkan Rom dan Persia, Ibu. Karena mereka tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja bersama. Jadi itu yang harus ada dalam jiwa-jiwa orang Islam, Ibu. Jadi tidak cukup Allahnya dapat subhanallah. THR tahun ini tidak masuknya masalah. Laju gak ada subhanallah kan. Aduh. Jadi padahal ibu nak karap paduga mereka. Laju. Nya, ada ini. Nya. Oh, tira ko utang waktu yang aku bayar lah. Kapan lo aku fikir je dah hijau THR nya itu dia aku utang pada kalau aku utang. Oh, kong ki bane lah nya. Alah. Laju gatai kah? Nyambai dah. Kan? Jadi baru urusan THR tidak dapat. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di pengungsian itu, Ibu? Ya, yang masih tinggal di tenda-tenda itu. Kalau kita yang begini saja masih begitu, kibannya urungnya ini. Jadi itu maksud ya. Jadi maksudnya ketika Allah berbicara tentang ilahiyat, ya, tentang ketauhidan tadi itu ada message, ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita itu. Jadi itu bukan hanya sekedar definisi tentang Tuhan, ya, bukan hanya teori tentang Tuhan, tapi bagaimana kemudian teori itu harus mengalir, Ibu, harus diinternalisasi, Ibu. Jadi harus mengalir dalam jiwa kita. Itu sehingga saat kita dapat masalah, kita menjadi tidak kita tidak kerasa kerusu, kita tidak bingung, jadi kita tidak jadi tidak linglung, ya, tidak khawatir, tidak susah. Dan itu yang Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi orang yang bertakwa itu Allah beri dia jalan keluar setiap kali mereka ada masalah. Artinya apa? Kalau ada jalan keluar berarti mereka ini tidak susah dia, meskipun ada masalah. Kalau tidak susah artinya mereka senang. Senang itu bahagia.
Ciri orang beriman itu bahagia, tidak boleh susah. Ada hutang pun tidak boleh susah. Betul? Tidak perlu susah Ron. Orang yang berhutang itu yang penting jujur dan berusaha untuk bayar hutang. Tidak sanggup bayar, Allah akan bayarkan. Mana susah Ron? Dan tidak dituntut pada hari kiamat. Syaratnya apa? Orang yang berhutang ini dia berusaha di dunia ini untuk menutupi hutangnya. Dan dia jujur kepada pemberi hutang. Ini jangan dia pegang, anak peng pulau. Tapi kalau anda jujur berusaha, orang yang memberi hutang pun tahu ibunya jujur pokoknya. Kagak minta hana peng, gebumah don. Dan hana tuntutan. Kalaupun ibu menuntut dan roh kiamat ini Allah gebaya ke don. Enggak akan dituntut kepada kita ibu. Dumnan Tuhan yang mendaya ibu. Jadi mudah tak menyertai Tuhan ibu. Mudah tak menyertai Tuhan. Apa susah udah menyertai Tuhan ya? Orang yang susah itu cirinya Tuhan tidak bersama dia ibu. Karena Tuhan saja itu. Susah. Jadi tidak perlu susah-susah aja. Jadi simpel sekali hidup orang beriman ini. Saya sering cerita ke ibu-ibu. Kalau Nabi Allah Musa itu ketika pergi lari dari Mesir itu berhari-hari tidak makan, lalu tiba-tiba sampai di Madian. Sampai di sana selesai beliau menolong perempuan itu menimbakan air untuk mereka. Beliau duduk di bawah sebatang pohon dan mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Segitu cuma panjang aduan Musa kepada Allah. Dia cuma bilang, ya Allah saya lapar. Sudah berhari-hari tidak makan. Tidak lama setelah itu apa yang terjadi? Datanglah salah satu perempuan itu kan. Faja'u ihdahuma tamshi 'ala istihya. Satu mengatakan, inna abi yad'uka liyajzilaka ma saqaita lana. Ayah aku mengundang kamu ke sana untuk memberi balasan atas apa yang kau timba buat kami. Sudah dapat balasan. Gejuk gaji kan? Ujrah. Padahal Musa tidak minta pun. Dia minta sama Allah, minta makan. Sampai di sana bukan hanya dikasih ujrah kan? Anak tadi pun mengatakan, ya abi istajirhu. Ya Allah, ya wahai ayah, pekerjakan ini orang. Fa inna khairan min istajartal qawil amin. Karena orang yang paling baik yang kau pekerjakan orang yang jujur lagi kuat, pekerjakan dia. Dah dapat kerja. Kemudian apa? Ini uridu an unkihaka ihda ibnatai. Saya ingin menikahkan kamu salah satu daripada. Jadi balasan dapat, kerja dapat, berumah menumpuk. Sesederhana itu bermuamalah dengan Tuhan ibu-ibu. Bagi yang yakin Allah itu. Ya, sesederhana itu. Tapi bagi orang yang tidak yakin, itu yang bikin dunia ini terasa sempit. Begitu ya. Tentu juga tidak sesimpel yang diucapkan. Ini semua dia butuh ya. Jadi pembiasaan. Jadi tanya di situlah rahasianya. Kenapa kita perlu salat, kita perlu puasa ya, dan kita perlu jujur di dalam salat itu. Perlu jujur dalam kita berpuasa, perlu jujur dalam kita beribadah, perlu jujur dalam kita berbuat baik. Karena kejujuran itu yang dipegang oleh Allah itu. Si fulan jujur kepadaku. Jadi itu yang Allah berikan ke dalam hati-hati kita itu apa? Rasa tenang itu. Itu yang nanti istiqamah itu. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikatu alla takhafu la tahzanu. Orang kalau istiqamah apa? Sembahyang, puasa ya. Kan tu usuai mana? Kan sembahyang mak malam imam tarawih macam. Bukan mengaji datang sekarang ramai nanti dah enggak ada lagi orang. Ya, saya tanda ini nanti di hujung saya pengajian ada orang pandang. Nyata uai mana? Dan kita selalu begitu. Makanya sakinah itu, makanya tidak pernah turun ke sini ibu. Makanya malaikat mengatakan apa hadis? Allah takhafu wa la tahzan. Allah menghembuskan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang, rasa senang, rasa bahagia di sini ibu. Bagi siapa? Bagi mereka yang konsisten dalam agama ini ibu. Cuma problem kita hari ini kita tidak istiqamah. Kita Ramadan itu semangat di awal, di akhir dah. Dan itu bertahun-tahun begitu itu. Artinya apa? Kita belum selesai lagi, kita sudah keluar. Jadi kalau saya lagi ngomong tiba-tiba kan debit, saya pasti tidak senang. Itu saya dengan ibu, ya. Bagaimana Allah dengan kita ibu? Allah itu lebih berhak untuk tidak senang kepada hambanya yang buang muka terhadapnya ibu. Tanya kalau selesai kata buang muka ada.
Jadi Ramadan ini sampai 30 hari, tapi kita hanya berbuat sampai 5 hari. 5 hari kita serius lenya hanale. Semangat baca Qur'annya juga mungkin beberapa hari lenya hanale. Jadi kalau pengajian ini misalnya sampai 20 Ramadan, 30-nya sisanya apa? Buat kue. Kan. Jadi kita tidak ngaji di 10 terakhir, kita tidak ngaji bukan untuk buat kue. Bukan untuk pergi ke pasar ibu, tapi untuk supaya ibu punya lebih banyak waktu untuk ibadah infiradi namanya. Infiradi itu ibadah individual ibu. Mungkin ibu kena niat itikaf rona. Ya mungkin ibu apalah rona. Itu sebenarnya bukan dikasih waktu 10 hari itu. Kita nggak ada kajian 10 hari. Kenapa? Karena ibu-ibu udah sibuk buat kue. Itu hina sekali ibu. Ibu setelah baik tadi. Jadi kita Ramadan ini selalu su'ul khatimah ibu namanya. Ya, su'ul buruk akhir Ramadan kita ibu. Itu belum lagi nanti di tanggal 25 cucu sudah pulang. Kaiwa melintai, ibu dari Medan, ibu dari Surabaya, ibu dari Papan. Pulang menantu ibu, hana sepuluh dipilih. Nenek-nenek semua sibuk dengan cucunya ibu. Apa Nabi tidak punya cucu ibu? Nabi punya cucu ibu. Nabi punya Hasan dan Husain. Nabi punya apa namanya? Siapa? Bukan anak Zainab. Siapa namanya? Jadi intinya Nabi ada cucu ibu. Ada pada waktu itu ada anak, ada cucu yang selalu ikut Nabi itu. Kalau lihat Nabi pasti minta ikut dia. Dan masih kecil-kecil, masih senang-senangnya, masih lari sana lari sini ibu. Ya. Jadi tapi dalam keadaan seperti itu Nabi perintahkan kepada istri-istrinya, ya, dirinya, semua fokus di 10 terakhir itu fokus kepada Allah ibu. Tidak ada instruksi buat kue ya. Nanti kita ada tamu lebaran. Aku kerja kue Nabi man, Nabi hanya jamai ke? Anak enggak pernah sambut jamai. Jadi tidak tahulah tradisi kita hari ini ibu Jadi saya kira ini perlu diperbaiki ibu. Supaya apa? Supaya jadi ketika kita mengatakan tadi merasakan kehadiran Tuhan, Tuhan itu nggak bisa dihadirkan begitu saja ibu. Jadi perlu ada koneksi antara hati ini dengan Tuhan ibu. Jadi Tuhannya gebir rasanya lah hati urangnya. Benar. Jadi ketika Allah gebri rasanya sehingga kita mudah dalam keadaannya mudah tahu Tuhannya dan kita dapat rasa itu. Tapi menyatakan tiap-tiap agamanya ibu setengah jalan, selalu setengah jalan tidak dapat. Itu ibarat orang mendaki bukit. Kita tidak pernah sampai ke puncak. Jadi yang naik dan yang tapi terus tidak pernah sampai di puncak. Padahal begitu kita sampai di puncak, ibu akan melihat betapa indahnya dunia ini. Dan jadi kalau matauro tebi, matauro luk, agak ada. Kita enggan untuk turun, tak ajak berhina tapi dia. Kira-kira begitu. Maka Nabi berkata, iman ini ada halawah, ada kemanisannya. Nah, kita ingin sampai di manis itu, ibu-ibu. Nah, caranya istiqamah, tidak ada cara lain. Jadi cara istiqamah itulah yang kemudian Allah menghadirkan dirinya dalam jadi dalam sebuah hadis fa idza ahbabtuhu jadi man adali waliya faqad adantu bil harbi wa ma taqarrabu ila bi syai'in habba mimma aftaratu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'uhu bihi wa basarahu alladhi yabsuru dan seterusnya. Jadi Allah akan menyertai hambanya kalau selama hamba itu dia yazalu mazal yataqarrabu ila bin nawafil. Selama hamba itu dia konsisten menjalankan wajib dan sunnah. Jadi dia konsisten dalam beragama itu. Selama kita konsisten, selama itu Tuhan bijak tentang. Jadi keuli Tuhan fadzkuruni adzkurkum. Kai ingat lu ku ingatkah. Tapi kalau kita putus-putus dengan Allah, kita tidak tahu ibu. Allah lebih mudah memutuskan dirinya dengan kita ibu. Tanya putus dengan Tuhan ibu. Ini bulan Ramadan nih. Kalau bulan ini kita putus dengan Tuhan ibu, kita banyak butuh Tuhan ibu. Tanya pulai ke Tuhan. Bayangkan waktu tengok tengah pulai Tuhan putus nih. Hangga kalian hangga dengar doa dah ibu. Nak Aceh orangnya. Kiban hi Aceh. Nagalaan Aceh orangnya. Waktu ni jak dia wan Aceh. Nagalaan antri bak di matang tablang. Tapi nya kena fakta Aceh hari ini ibu. Nya kena Aceh orangnya ibu. Yang kenyan itu hasil daripada hidup kita ibu. Nya hasil capaian tanya orangnya. Pakai bau dem nang gronya. Pakai bau marah-marit.
Kenapa ada seorang perempuan yang anaknya dapat WNA Inggris itu, dia mengatakan cukup saya jadi WNI, jangan lagi anak itu. Memang terkesan bagi sebagian orang itu kan menghina, ya kan? Tapi orang juga harus melihat ada sisi lain. Ada penderitaan batin bagi si ibu itu menjadi apa namanya? Kita tidak menafikan itu. Ya, ini soal persepsi tentang apa ya? Jadi atau saya tanya Allah sama ibu-ibu di sini, seberapa don bangga menjadi urang Aceh uronyo, ya atau jadi apa segala macam. Jadi kenapa? Karena ya dunia kita seperti ini, dan begitu don nejak Malaysia nang grogok, gitu kan? Ngebanding nang grogok tanyonya. Kita seperti jadi tanya tajak luka balik ulah likut, tajak luka tengok lagi buat drop daruat ibu, dah drop leh, tapi mana? Nah, kenapa? Karena kita berjalan tanpa itu balik lagi iqra bismi rabbik tadi. Kita tak gerak ni. Kita tak berjalan bersama Tuhan ibu. Jadi tidak ada keberkahan dalam hidup ini ibu. Jembatan lalu pegang putus hulam tengok. Begitu dah. Daru empat leh aje. Ya, mana lalu pegang kali relah, lalu pegang deui pegang bangunan karalah, pegang jalan karalah mana-mana tapi. Tanya nang gerogok gede luan gede jalan ni. Mangat gede tak kan indah nang geroi. Tanya hana ke jalan mabai aku to lei le hop tebah nyandu. Jadi kita hidup seperti itu terus. Saya kira ibu-ibu sudah pernah pergi ke Malaysia, sudah pernah pergi di jam tebanya. Itulah dunianya bagaimana. Jadi itu salah satu dampak ketika manusia ini menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ya penting itu tadi ya. Jadi istiqamah itu untuk apa? Untuk mendapatkan itu tadi, untuk mendapatkan rasa bertuhan tadi itu, Nah, tapi tanpa disadari kebertuhanan itu dia berdampak lebih daripada sekadar itu ibu. Lebih daripada sekadar rasa nyaman di hati, rasa tenang. Allah merubah kehidupan dunia kita, dan Allah juga memberi kebaikan kita di akhir. Menyatanya betul dalam tambangan. Jadi itu di antara fungsi bertuhan dari manusia. Jadi bukan hanya sekadar mengenal Tuhan, tapi bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menghadirkan Tuhan seperti maunya kita. Ya, ingat waktu bunuh kisah Abu Bakar tadi. Begitu Nabi mengingatkan Abu Bakar, langsung tenang hatinya itu. Bisa tidak kita ketika kita susah, longjak long, ibu baik susah nana Allah. Lebih lagi. Dia mana? Menyahanja mana berarti hati mentang putau. Menyahanja berarti hati masih bermasalah. Menyahanja berarti lah hatinya je ni bukan Tuhan. Dah betul. Terus serang aja. Jadi kita ini baru betul lah hatinya dengan Tuhan. Begitu diingatkan dengan Tuhan, lagi Abu Bakar, begitu diingatkan, laju tenang dia. Tenang. Karena tadi sempat lupa yang namanya manusia. Wajar kita lupa ibu. Tapi begitu diingatkan Allah, tenang ya. Tanya, menahan kira-kira ketika kita susah itu. Makanya kenapa kita disuruh misalnya ziarah orang sakit dan segala macam, untuk mengingatkan ibu. Tidak bisa tidak ketika diingatkan tu tenang, alhamdulillah, tenang, kan? Jadi itu semua nanti kita bisa introspeksi diri ya, kita bisa merasakan bagaimana saya dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita ada keinginan kalau kita merasakan tidak, maka bagaimana cara kita supaya kita bisa merubah itu, ya. Saya kira itu dulu ibu. Saya sudah berbicara lebih kurang 1 jam. Ya, jadi tadinya di sini disebut 40 sampai 50 menit. Ya. Jadi ada beberapa dan saya kira sampai di sini dulu. Ya, nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang nanti ibu-ibu coba lihat aja sendiri nanti di sini, cari beberapa karakter yang saya sebutkan tadi. Itu akan ketemu karena kita tidak mungkin habis menjelaskan surah ini ya. Jadi tadi kita berbicara hanya itu sedikit ya. Mungkin itu cuma 1 ayat, di ayat kedua itu. Saya tidak menjelaskan di ayat pertama dan seterusnya. Jadi bisa cukup panjang ya, menghabiskan waktu yang cukup lama. Tapi tidak apa-apa ya, seberapa kita dapat. Jadi ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Jadi seberapa kita dapat ya kita manfaatkan. Dan nanti di hujung daripada surah ini ada poin penting di situ, ada ibadur rahman. Itu yang saya kira itu cukup penting dan mudah-mudahan ini mungkin nanti bisa kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, insyaallah ya, di pertemuan yang kedua. Saya kira demikian untuk kajian kita pada hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah memberkati
kita semua. Dan satu permintaan saya, ya mudah-mudahan ibu-ibu bisa serius, ya serius di awal sampai akhir, ya. Jadi jangan keluar dari jamaah sebelum kita bubar bersama-sama, ya ibu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, ya. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.